Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga hari ini lebih bagus dari hari kemarin dan juga semoga hari ini tetap sehat sampai hari-hari akan datang. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar supaya jangan ketinggalan, supaya tetap meningkatkan kemampuan anak-anak kelas 3 dan juga buat anak kelas 3, orang tua anak didik kami. Tetap dipantau anak-anak kita, tetap jaga kesehatan. Kita langsung aja. Kali ini saya akan membawakan materi kelas 3 yang temanya benda di sekitarku, yaitu tema 3. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran yang ketiga. Ya, sini akan Bapak mulai. Benda padat. Salah satu wujud benda padat antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda padat tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ini dia, anak kelas 3. Mengapa benda padat tersebut digolongkan sebagai benda padat? Jawabannya, bentuk benda padat tetap tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Nah, itu dia alasannya. Kenapa benda padat digolongkan sebagai benda padat? Nah, jangan lupa anak kelas 3 ya. Bentuknya padat, tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Ya, kita akan latihan anak kelas 3 mengetahui sifat-sifat benda padat. Kita akan melakukan secara berkelompok, yaitu mengumpulkan benda-benda sekitar kita, sekitar lingkungan kita. Contohnya lingkungan sekolah pun bisa, di rumah pun bisa. Tapi kita melakukan hal ini di rumah. Alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor satu. Ya, perhatikan. Yang nomor satu. Yang nomor satu pensil. Nama bendanya pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Tidak ada perubahan. Tetap dia bentuknya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya, tetap bentuknya. Meskipun kita pindahkan ke sana ke sini, tetap bentuknya. Apakah pensil dapat digenggam? Bisa. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Salah. Pensil itu dapat digenggam. Itu dia. Yang kedua. Yang kedua batu. Yang ketiga penggaris. Yang keempat gelas. Yang kelima piring. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama itu batu. Batu itu bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Tidak berubah sesuai dengan tempat. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, itu dia. Dapat digenggam? Apakah batu dapat digenggam? Jelas-jelas dapat digenggam. Jangan lupa naik kelas 3 ya. Kalau batu itu tidak dapat digenggam, itu salah. Batu dapat digenggam. Kita masuk yang kedua. Yang ketiga, penggaris. Penggaris bentuknya berubah sesuai dengan tempat? Salah. Bentuknya tetap dimanapun tempatnya. Apakah penggaris bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, bentuknya tetap, tidak ada perubahan. Oke. Batu itu dapat digenggam? Penggaris itu dapat digenggam? Ya, penggaris dapat digenggam. Itu dia ya, anak kelas 3. Kita masuk yang keempat, gelas. Bentuk gelas berubah sesuai dengan tempat? Tidak. Gelas tidak ada perubahan meskipun tempatnya berubah. Yang kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, tetap berubah. Contohnya kita pindahkan ke rumah A, ke gelas dari rumah A. Kita pindahkan ke rumah si B, tetap
Apakah gelas itu dapat digenggam? Iya, gelas dapat digenggam. Itu dia. Yang terakhir, piring. Apakah bentuknya piring berubah sesuai dengan tempat? Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Oke, apakah bisa digenggam? Bisa. Oke, anak kelas 3 di situ ada 5 contohnya. Yang pertama pensil, itu contoh yang pertama tadi dari wacana. Yang kedua batu, yang ketiga penggaris, keempat gelas, dan yang terakhir piring. Kita lihat anak kelas 3, perhatikan bagus-bagus. Bentuk benda padat tetap tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Itu dia. Setelah kita praktekkan yang tadi, inilah hasil dari percobaan yang tadi. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah kita amati tadi percobaan-percobaan yang di atas, hasilnya seperti apa? Hasil pengamatan yang sah yang dilakukan kelas 3 sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Ini dia. Kita masuk ke berikutnya, anak kelas 3. Anak kelas 3 tahu alat ukur? Iya, alat ukur itu meter. Meter itu ada yang meter roll, itu kita gunakan biasanya untuk mengukur yang sangat panjang. Ada meter pita, itu biasanya digunakan tukang jahit. Jangan salah, kalau lebih dari 22 meter, kita harus menggunakan roll hingga meter yang panjang, meter roll. Nah, perhatikan anak kelas 3, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Nah, apa yang bisa digunakan? Yaitu menggunakan meter roll. Seperti yang tampil pada layar, itu backgroundnya, tampilannya itu ada meter. Berapakah jarak yang tempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Nah, biasanya kalau anak didik kami, anak kelas 3, mungkin pagi-pagi ada yang diantar orang tuanya, sambil cerita-cerita, bisa sambil ditanya orang tuanya ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Sini ada latihan. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan tempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus tempuh Beni sampai ke garis finish? Nah, perhatikan anak kelas 3. Ini dia. Jarak yang akan tempuh itu 350 meter. Jarak yang baru tempuh si Beni baru 200 meter. Yang ditanya, sisa jarak sampai ke garis finish. Nah, ini dia. Yang tempuh baru 200 meter, belum nyampe 350 meter. Ya. Perhatikan jalannya, anak kelas 3. Jarak tempuh 350 meter. Yang baru ditempuh 200 meter. Berapakah sisanya supaya sampai ke garis finish? Nah, sini sudah Bapak buat 350 meter dikurang 200 meter. 350 meter itu berasal dari jarak tempuh sampai garis finish. Yang 200 meter adalah jarak yang baru tempuh, belum sampai ke garis finish, tapi si Beni baru nyampe 200 meter. Penyelesaiannya, jarak tempuh dikurang jarak yang baru ditempuh. Jarak tempuh itu 350 meter, jarak yang baru tempuh 200 meter. Berarti 350 dikurang 200, hasilnya adalah, tahun kelas 3 berapa? Iya, 150 meter. Itu dia jawabannya. Kita masuk yang kedua. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah
Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Perhatikan ya. Jarak rumah itu tadi 2.500. Jarak Siti 4.740. Perhatikan anak kelas 3. Ini dia. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Yang ditanya itu berapa perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Ya, perhatikan. Dari jarak rumah Edo 2.500. Jarak rumah Siti 4.740. Berapa perbedaan jarak? Ya, perhatikan. Perbedaan jarak 4.740 dikurang 2.500. Dari mana yang 4.740 itu? 4.740 adalah jarak rumah Siti ke sekolah. Yang 2.500 jarak rumah Edo ke sekolah. Jadi penyelesaiannya jarak rumah Siti dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah. Bapak ulangi sekali lagi. Penyelesaiannya jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo sekolah. Itulah yang menjadi hasilnya. Jarak rumah Siti 4.740 dikurang jarak rumah Edo 2.500 meter. Hasilnya 2.240 meter. Itu dia penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, latihan berikutnya. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, ini dia udah 2 km, bukan meter lagi. Sudah kilometer. Jangan lupa. Yang pertama tadi jarak rumah Udin ke sekolah itu 3 km. Udin naik sepeda. Setelah 2 km bannya kempes. Sudah? Setelah 2 km bannya kempes. Yang menjadi pertanyaan, jarak yang ditempuh Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Menuntun itu maksudnya mengiring sepedanya mulai dari kempes sampai ke sekolah. Perhatikan bagus-bagus. Jarak rumah Udin ke sekolah 3 km. Jarak yang baru tempuh 2 km. Kenapa 2 km? Karena pas kilometer kedua ban sepedanya si Udin bocor. Nah, itu dia. Berapa sisanya jarak tempuh si Udin dari tempat yang kempes yang bocor tadi ke sekolah? Lihat penyelesaiannya. 3 km dikurang 2 km. Dari mana yang 3 km tadi? 3 km jarak rumah Udin ke sekolah. Itu dia. Yang 2 km dari mana? Jarak rumah Udin ke tempat bocornya ban sepeda si Udin. Itu dia yang 2 km. Bukan sampai ke sekolah ya anak kelas 3 ya. Yang 2 km jarak rumah si Udin sampai ke tempat yang bocornya sepeda si Udin. 3 km dikurang 2 km hasilnya 1 km. Itu dia jawabannya. Yang berikutnya. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus tempuh bus tersebut? Ini agak rumit, perhatikan. Pertama tadi jarak Jakarta Bandung itu 130. Bus baru menempuh 50.000 meter. Yang pertama kilometer, yang kedua meter. Oke, perhatikan. Jarak Jakarta Bandung 130 meter. Jarak yang sudah tempuh 50 meter. Sisanya
sisa jaraknya yang harus ditempuh. Berapakah sisa jaraknya ditempuh? Perhatikan anak kelas 3. 1 kilometer 1000 meter. 130 kilometer berapa meter? Kalau 130 kilometer itu dikali 1000 meter. Udah? Karena 1 kilometer 1000 meter. 130 kilometer berapa meter? 130 dikali 1000 hasilnya 130.000 meter. Itu dia. Yang kedua, tadi jarak yang sudah tempuh baru 50.000 meter. Nah, ini meter bukan kilometer. Berapa meter? Berapa kilometer yang sudah ditempuh? Oke, 50.000 meter ke kilometer. Perhatikan, 50.000 meter di ke kilometer. Tadi 1 kilometer 1000 meter. Kalau 50.000, perhatikan, 1000 meter 1 kilometer, 2000 meter 2 kilometer, 3000 meter 3 kilometer, 50.000 meter. Iya, 50 kilometer. Kalau 50.000 meter sama itu dengan 50 kilometer. Jadi berapa hasilnya? 130 dikurang 50 sama dengan ini dia hasilnya anak kelas 3. 80 kilometer. Itu dia jawabannya. Mungkin ada anak kelas 3 yang belum paham ya, dari mana 130, dari mana 50? Akan Bapak jelaskan sekali lagi. Kalau yang 130 kilometer jarak Jakarta-Bandung. Yang 50 kilometer, ya, yang 50 kilometer jarak yang sudah tempuh 50.000 meter. 1 kilometer 1000 meter. Kalau 50.000 meter ke kilometer, 50.000 dibagi 1000 menjadi 50 kilometer. Nah, itu dia jawabannya anak kelas 3 ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga orang tua anak didik kami. Tetap dipantau anak kelas 3 supaya lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih.